Nah, materi berikutnya adalah persamaan eksponen. Persamaan eksponen di sini itu suatu persamaan yang memuat bilangan eksponen atau pangkat tapi dalam bentuk variabel. Ya. Nah, di sini ada beberapa bentuk dari persamaan eksponen. Yang pertama adalah itu kalau bilangan pokoknya itu sama. Nah, kalau kita punya A pangkat fx, jadi bentuk eksponen, tapi dalam eksponen tadi itu ada variabel yang lain, biasanya x atau yang lain, sama dengan b pangkat fx. Kalau ada bentuk a pangkat fx sama dengan, maaf ini balik, enggak yang kedua. Nah, a pangkat g x, maka kita tinggal menyamakan dari pangkatnya. Jadi karena ini bilangan pokoknya sudah sama, tinggal menyamakan bagian pangkatnya. Nah, contohnya misalkan di sini C pangkat E kuadrat ditambah 5x ditambah 4 sama dengan C pangkat min 2x dikurangi 3. Nah, untuk menyelesaikan, maka karena bilangan pokoknya sudah sama-sama C, kita tinggal menyelesaikan X pangkatnya. Nah, ini tinggal kita jadikan satu ruas. Ini 7x, yang ini 7. Benar ya? Sama dengan 0. Kalau kita faktorkan, ini kalau kita faktorkan langsung 7 kali 1, tidak bisa langsung faktor, kita pakai rumus ABC saja. Ini berarti min B plus minus akar B kuadrat, berarti 7 kuadrat dikurangi 4 kali 1 kali 7 ya, per 2 kali 1. Ini negatif 7 plus minus akar 49 dikurangi 28 ya. Ini per 2 berapa? 49 dikurangi 8 itu 21. Nah, berarti ini bentuknya akar ya, tapi ini masih akar yang berarti negatif 7 plus minus ini akar 21 per 2. Jadi x nya itu sama dengan negatif 7 ditambah akar 21 per 2, atau x nya sama dengan negatif 7 dikurangi akar 21 per 2. Tuh, bentuk yang pertama. Kemudian bentuk yang kedua, itu kalau bilangan pokoknya beda tapi pangkatnya sama.
A pangkat fx sama dengan B pangkat fx, maka dari sini fx-nya pasti sama dengan 0. Kenapa? Karena jika ada pangkat yang bilangan pokoknya ini beda tapi pangkatnya sama, yang memiliki nilai sama itu hanya pangkatnya sama dengan 0. Jadi misalkan Anda punya A pangkat berapa supaya sama dengan B pangkat berapa, maka pangkat masing-masing ini itu pasti hanya sama dengan 0 ya, karena hanya A pangkat 0 lah yang sama dengan B pangkat 0. Kan bilangan berapapun jika kita pangkatkan 0 itu hasilnya adalah 1 ya. Contoh, kalau Anda punya 5 pangkat X ditambah 1 sama dengan 3 pangkat X ditambah 1, maka penyelesaiannya adalah hanya 5 pangkat 0 yang akan sama dengan 3 pangkat 0. Jadi penyelesaiannya ini mudah sekali. X ditambah 1 sama dengan 0 sehingga X-nya sama dengan negatif 1. Itu. Kemudian bentuk yang ketiga, yang berikutnya ini bilangan pokok dan eksponennya beda semua. Jadi A pangkat fx sama dengan B pangkat gx. Ini bisa kita selesaikan dengan logaritma. Misalkan kita punya 10 pangkat 3x ditambah 1 sama dengan 100 2x dikurangi 1 ya. Nah, kalau seperti ini untuk mencari x-nya bisa kita selesaikan lewat log. Jadi langsung ini 10 pangkat 3x plus 1 sama dengan 100 pangkat 2x dikurangi 1. Ini kita logkan, jadi log 10 pangkat 3x ditambah 1 sama dengan log 100 pangkat 2x dikurangi 1. Kita gunakan sifatnya log. Ini berarti pangkatnya kita letakkan di depan, 3x ditambah 1 dikali log 10, ini 2x dikurangi 1 dikali log 100, ini 3x ditambah 1 kali 1 ya. Karena log 10 nilainya kan 1, 10 log 10. Kemudian ini 2x dikurangi 1 log 100 itu nilainya adalah 2 ya, karena di sini basisnya 10. Ini 3x ditambah 1, yang ini 4x dikurangi 2.
Ini kalau kita jadikan 1, X nya itu sama dengan 4X kurang 3X itu 1. Ini X nya sama dengan 3 ya. Jadi nilai X yang memenuhi adalah X sama dengan 3. Kemudian yang keempat, bentuk yang keempat ini itu antara bilangan pokoknya dengan eksponennya itu sama-sama berbentuk fungsi. Nah, ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, nah untuk bentuk yang keempat ini, jadi bilangan pokoknya atau X nya dalam bentuk fungsi, pangkatnya atau eksponennya juga dalam bentuk fungsi. Cara menyelesaikannya nanti ada beberapa kemungkinan, jadi yang memenuhi bentuk keempat ini. Kita langsung ke contoh. Misalkan 5X dikurangi 2 pangkat X dikurangi 5 sama dengan 5X dikurangi 2 pangkat 2X plus 1. Nah, kalau kita mengikuti bentuk yang pertama, di mana bilangan pokoknya sama, itu kita menyamakan pangkatnya atau eksponennya. Tetapi tidak cukup menggunakan cara yang pertama tadi, karena di sini bilangan pokoknya itu juga dalam bentuk fungsi, sehingga nanti kita juga menggabungkan dengan kemungkinan cara yang lain. Nah, kita langsung ke cara yang pertama, kemungkinan pertama ya. Untuk kemungkinan yang pertama adalah pangkatnya dibuat sama atau eksponennya. Nah, sehingga dari sini kita tulis X dikurangi 5 sama dengan 2X ditambah 1. Nah, dari sini kita akan langsung menemukan bahwa X nya itu sama dengan negatif 6 ya. Jadi X sama dengan negatif 6 itu bukan satu-satunya penyelesaian dari bentuk yang keempat ini. Nah, kita akan tulis kemungkinan yang lain. Jadi kemungkinan yang kedua yaitu adalah bilangan pokoknya di sini HX-nya ini itu dibuat sama dengan 1. Kenapa? Karena 1 dipangkatkan berapapun akan tetap sama. Nah, nih. Jadi 1 dipangkatkan Fx tetap akan sama dengan 1 pangkat Gx. Ya. Hasilnya kan tetap 1. Jadi untuk kemungkinan yang kedua itu 5x dikurangi 2 sama dengan 1, maka 5x itu sama dengan 3 sehingga dari sini X nya itu sama dengan 3/5.